Shalom, visi, misi, dan tujuan gereja. Amsal pasal yang ke-29 ayatnya ke-18 bagian A. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James tertulis, Where there is no vision, people will perish. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa visi, maka orang-orang menjadi binasa. Betapa pentingnya gereja memiliki sebuah visi. Kita bersyukur 11 tahun yang lalu Tuhan Yesus memberikan kepada kita visi berpusat pada Yesus, focus on Jesus. Ketika kita taat melakukannya, maka kita mendapatkan banyak hal yang berasal daripada Tuhan Yesus yang tidak kita pikirkan sebagai gereja. Gereja menjadi hidup oleh karena visi yang Tuhan berikan pada kita. Dalam perkembangannya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita 4 pilar yang kita sebut 4 pilar gereja sebagai misi untuk mencapai visi. Apa itu? Yang pertama adalah firman Allah. Saudara, firman Allah, kita sangat bersyukur karena firman itu bukan tulisan tinta hitam di atas kertas putih, tetapi firman Allah itu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Tuhan itu roh dan hidup. Secara ajaib Tuhan telah mengajar kita melalui hamba-hamba Tuhan di gereja lokal maupun hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah termasuk dari mancanegara untuk datang mengajari kita sebagai gereja untuk kita mengerti apa itu firman Allah dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hal berdoa. Ketika kita sebagai gereja berdoa, kita menyadari dibukakan oleh Tuhan bahwa doa itu adalah komunikasi dua arah, di mana kita berbicara kepada Allah dan Allah berbicara pada kita. Itu sebabnya setelah kita berdoa, kita sharing, kita berbagi apa yang kita dapat untuk kita membagi, untuk saling membangun. Dari dua hal ini saja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendapatkan yang namanya perkenanan Tuhan. Sama seperti Ratu Esther. Ketika Ratu Esther menghadap Raja Ahasiweros tanpa diminta, tetapi setelah dia berdoa, memohon kepada Allah Israel, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa Raja Ahasiweros mengulurkan tongkat kerajaannya dan berkenan untuk menerima Esther, bahkan berjanji untuk memberikan setengah dari kerajaannya. Yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, puji-pujian Allah bertahta di atas pujian umatnya. Sebagai umat yang sudah dikaruniai oleh Tuhan begitu banyak hal, kita patut mengucap syukur dan memuliakan hanya nama Yesus saja. Dan yang terakhir, saudara, setelah kita melakukan 3 hal itu, maka Allah akan mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan dari gereja adalah memberitakan Injil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita menyadari betapa pentingnya visi dan misi bagi gereja? Tanpa itu kita akan hancur, tanpa itu kita akan binasa. Tuhan Yesus